What's up the Chelsea? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Finally, kita sudah tiba di segmen terakhir dari preview match Premier League di tahun 2024 kali ini. Ya, segmen kali ini adalah last preview Chelsea in 2024 from CBC. Yeah, how are you guys? I hope all of you doing well today. Jumpa lagi di episode ke-146 ya. Wow, 2 hari lagi kita akan menutup tahun 2024 ini dan sepertinya Chelsea kali ini akan menyelesaikan tahun 2024 ini dengan melakukan perjalanan pertama ke Portman Road untuk menghadapi Ipswich Town sejak tahun 2002 di Premier League, di mana saat ini kedua tim itu sama-sama sedang meraih performance buruk dalam beberapa pertandingan terakhir. Sehingga kedua tim kali ini sama-sama berusaha untuk meraih hasil yang positif, di mana mereka ingin sekali bounce back hasil performance buruk kemarin dengan meraih kemenangan. Oke, kemarin kita sudah membahas Chelsea yang sedang tidak berada di dalam perburuan gelar juara, serta kondisi pemain vital Liverpool dan Arsenal yang saat ini sedang terkena cedera, serta update rumor transfer mulai dari Martinez, Muani, hingga Alfie Gilchrist. So, buat teman-teman yang ketinggalan, dapat langsung klik link di atas. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas preview ya, preview paruh musim Premier League di matchday ke-19 antara Ipswich Town melawan Chelsea. Namun seperti biasa sebelum lanjut, untuk menonton pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like dan juga yang buat pertama kali menonton channel CBC ini langsung dapat klik tombol subscribe. Dan pada kesempatan kali ini CBC mau mengucapkan terima kasih atas support dari teman-teman semua selama tahun 2024 ini untuk menonton konten dari CBC, klik tombol like, dan juga share. Bahkan sekitar ada 16 orang yang all out mendukung channel CBC ini dengan join membership, dan CBC memberikan big appreciation buat kalian. Wisu Gisi, King Mudrik, Arif Arprianto, Edos Santoso, Agung Gumelar, Dev Rahma, Ada Jutawan, Victor Rusli Atmaja, Sinyo, Osman Esti, Ibnu Ius, Jenal Wulan, RF Arifin, Deden Supriyatno, Mahuldi Eko Baskoro, dan Poli Andora. Ya, kalian luar biasa. Thank you so much for support in 2024. Dan buat teman-teman yang mau join, dapat langsung klik tombol join. Oke, without further ado, let's get started. Ya, kita tahu semua Chelsea sejak Wesley Fofana absen karena cedera hamstring, mereka terus mengalami grafik penurunan performance, di mana hal ini diperparah dengan susulan cedera hamstring oleh Romeo Lavia, dilanjutkan oleh Benoit Badiashile yang juga mengalami cedera yang sama. Sehingga puncaknya mereka ditahan imbang oleh Everton dan diikuti kekalahan 2-1 atas Fulham pada saat Boxing Day kemarin. Atas kekalahan tersebut, Chelsea mengalami kekalahan perdana dari 20 pertemuan sejak 1979 atas Fulham, dan dalam 35 pertemuan di Premier League, Chelsea akhirnya kalah kali ketiga dari Fulham kali ini. Di mana hal ini itu membuat Chelsea kembali menjauh dari pimpinan klasmen sementara, yaitu Liverpool, setelah Liverpool itu mengalahkan Leicester. Dan di hasil yang lain, Arsenal juga berhasil menggeser Chelsea berkat kemenangan tipis atas Ipswich 1-0. Catatan buruk Chelsea saat menghadapi Ipswich itu juga tentu harus diperhatikan oleh Enzo Maresca, di mana
tentu kali ini mereka itu akan mencoba membalikkan keadaan ya. Chelsea itu gagal memenangkan salah satu dari 5 pertemuan dengan Ipswich di Portman Road di awal 90-an dan tahun 2000-an. Namun sebaliknya Chelsea mempunyai rekor yang cukup baik saat bertanding di penghujung akhir tahun, di mana Chelsea itu terakhir kalah dari pertandingan akhir tahun pada tahun 2011. Sedangkan sisanya Chelsea itu meraih 8 kemenangan dan 4 kali draw. Selain itu, di musim ini rekor tandang dari Chelsea itu juga sangat bagus. Itu hanya kalah atas Liverpool yang satu-satunya tim dapat mengalahkan Chelsea saat Chelsea itu bertandang ke Anfield. Rekor baik lainnya itu adalah pertemuan terakhir antara Chelsea dengan Ipswich Town yang terjadi di Piala FA 14 tahun yang lalu, di mana Chelsea itu berhasil membantai dengan skor 7-0. Saat itu masih ada eranya Michael Ballack dan juga Ashley Cole. Ipswich sendiri saat ini sedang memasuki performance yang suram ya. Setelah mereka itu kalah 5 kali dari 6 pertandingan terakhir mereka, sehingga membuat mereka ini berada di dalam jurang degradasi dengan hanya mengkoleksi 12 poin, dan sementara ini berada di peringkat ke-19. Di mana sementara ini mereka tertinggal 3 poin dari peringkat ke-17 yang saat ini dihuni oleh Wolves dengan 15 poin, yaitu zona aman ya untuk terhindar dari degradasi. Performance Ipswich Town sendiri dari 12 poin tersebut ternyata masih belum pernah menang di kandang sendiri setelah 9 pertandingan. Mereka itu hanya berhasil mengkoleksi 4 poin saja di antaranya. Catatan buruk ini semakin diperparah oleh rentetan fakta dan sejarah di mana hanya 4 tim di Premier League yang gagal memenangkan satu pun dari 10 pertandingan kandang pertama mereka dalam satu musim, 3 di antaranya itu terdegradasi. Oke, kita langsung masuk ke tim news. McKennie, ya, sang pelatih Ipswich Town saat ini itu sebelumnya switch ke skema 5 back untuk kedua kalinya di musim ini. Tetapi nampaknya tidak banyak berpengaruh ya teman-teman. Karena mereka itu tetap saja kalah atas Arsenal pada hari Jumat kemarin. Sehingga Ipswich bisa saja kembali ke bentuk atau formasi awal, yaitu 4-2-3-1. Sehingga hal ini mungkin membuat Ben Johnson itu tersingkir dan menggantikan Connor Chaplin dan juga atau si Wes Burns. Sementara Sam Morsy itu juga dapat kembali setelah dia ini menjalani skorsing saat Ipswich melawan Arsenal ya. Massimo Luongo itu yang kemarin absen karena sakit sepertinya masih diragukan untuk tampil di pertandingan kali ini. Sementara Obene dan George Hirsch yang mengalami kemunduran medis itu juga nampaknya akan absen di pertandingan kali ini. Di sisi lain, Chelsea sendiri karena tidak ada pertandingan Conference League hingga Februari nanti, maka tentu hal ini akan membuat Enzo Maresca mengalami sakit kepala atau migrain di dalam dia menentukan komposisi pemain yang akan diturunkan dalam pertandingan Premier League berturut-turut. Karena Nkunku, Joe Felix, dan Mark Yu itu adalah deretan pemain terbaik di Conference League. Jadi kebayang bila Nkunku ataupun Felix itu tidak diberikan kepercayaan sebagai starter di Premier League yang tentu saja ini akan mengakibatkan fisik dan mental dari kedua pemain ini semakin menurun. Nah, inilah pentingnya Enzo Maresca untuk memanage tidak hanya fisik dari para pemain, tapi juga secara mental dari para pemain. Oleh karenanya, CBC itu menyarankan untuk Enzo Maresca itu dapat objektif dan konsisten di dalam menentukan pemain yang akan diturunkan sebagai starter, teman-teman. Kemudian deretan pemain yang absen
itu masih sama seperti Fofana, Badiashile, dan juga Reece James. Serta Romeo Lavia yang kondisinya masih 50-50 ya. Karena kemarin dia terlihat kembali berlatih bersama tim di minggu lalu. Tapi sepertinya ya, CBC punya feeling bahwa Enzo Maresca itu tidak akan mengambil resiko. Apalagi ini hanya melawan tim ya tanda kutip ya Ipswich Town. Jadi kemungkinannya Lavia itu kecil untuk dapat turun menjadi starter dan sudah pasti 100% Mikhailo Mudryk itu juga akan absen terkait skorsing yang diterimanya atas status hukum doping yang masih terus berjalan. Oke, kita langsung masuk ke prediksi line up. Ya, sepertinya CBC akan menurunkan dua line up kali ini dari prediksi yang akan diturunkan oleh Enzo Maresca. Yang pertama, goalkeeper Sanchez, right center back Gusto, central center back Tosin, left center back Colwill, inverted left back Cucurella, defensive midfielder Caicedo, box to box Enzo Fernandez, attacking mid Palmer, right winger Madueke, left winger Jadon Sancho, dan striker Jackson. Sedangkan CBC itu berharap goalkeeper ada Jorgensen, right center back Achempong, karena ya CBC sudah jelaskan kemarin bahwa Gusto itu tidak cocok di right center back. Kemudian central center back ada Tosin, left center back Colwill, inverted left back Cucurella, defensive midfielder Caicedo, box to box Enzo Fernandez, attacking midfielder Palmer, right winger Pedro Neto, left winger. Nah, ini yang menarik karena kita sudah melihat kombinasi Joe Felix dengan Cucurella saat Felix itu menjadi left winger. Itu sangat berjalan dengan lancar. Dan ini tergambar hasil kemenangan 3-0 atas West Ham dan juga Southampton ya. Semoga kali ini dapat dipercaya duet Felix bersama Cucurella di sisi sebelah kiri. Kita berharap Enzo Maresca akan melakukan apa yang menjadi harapan dari CBC prediksi line up ini. Kemudian striker Nkunku. Ya, karena kita itu sudah melihat dua match Nicholas Jackson itu absen untuk mencetak gol, dan kali ini dengan tim semacam Ipswich ya tentu saja yang akan mereka itu akan bermain deep low block, maka CBC berharap profil pemain yang diturunkan oleh Maresca adalah pemain yang kreatif semacam Gungku, Felix, Palmer, sehingga bila Palmer itu di lock ataupun tidak bisa berkembang, masih ada dua kreatif player lainnya yang dapat membantu untuk menemani dari Palmer. Kemudian dari kecepatan ada Pedro Neto. Kalau masih buntu juga ya kita bisa menurunkan Jadon Sancho untuk menambah kreativitas. Score prediction. Ya, kita bisa lihat kondisi Ipswich Town yang saat ini sedang hancur-hancuran. Sedangkan di sisi lain, Chelsea dan para pemain dari Chelsea itu sedang berusaha menunjukkan kualitas mereka untuk mereka itu dapat bersaing memperebutkan posisi starting lineup. Ya, semoga saja kali ini dapat berbuah manis persaingan dari para pemain Chelsea ini yang berusaha menunjukkan mereka itu layak untuk menjadi starter. So please Enzo Maresca, kalau things not doing well ya, jangan ragu dan segera lakukan pergantian pemain di menit ke-60. Jangan menunggu sampai menit ke-80 baru lakukan pergantian. Dan kita tahu itu sudah sangat terlambat. Ingat, kita masih entitled untuk melakukan 5 kali pergantian pemain di dalam satu pertandingan. Jadi manfaatkan hal itu dan tolong belajar dari Fulham yang kemarin mencetak 2 gol dari 2 pemain pengganti, super sub ya. So please, tidak ada pemain super di sini, pemain utama ya yang tidak tersentuh. Jackson jika bermain buruk diganti. Palmer jika bermain buruk jangan ragu untuk mengganti karena
CBC ulangi lagi, tidak ada pemain yang tidak tersentuh dari pergantian pemain. Enzo Maresca harus tegas. Ya, tidak ada pemain bintang, tidak ada pemain yang tidak tersentuh dari pergantian pemain. Dan please di posisi right center back jangan mainkan lagi Malo Gusto. Kita punya Jos Acempong. So jadi manfaatkan itu. Ya, dia ini bermain sebagai starter sembari kita menunggu Wesley Fofana itu kembali dari cedera hamstringnya. So, berdasarkan dari line up prediction dari CBC, semoga saja dapat dapat menjadi kenyataan dan didengarkan oleh Enzo Maresca. Dan bila diterapkan, maka skor prediction dari CBC adalah 0-4 untuk kemenangan dari Chelsea. Break the leg Chelsea. Dan untuk menutup video dari CBC ini, CBC mau ingetin buat teman-teman semua jangan lupa besok malam atau lusa dini hari Selasa tanggal 31 Desember, teman-teman dapat style alarm buat bangun subuh pada pukul 02.45 waktu Indonesia bagian Barat untuk menyaksikan pertandingan antara Ipswich Town versus Chelsea. Apakah ada watch along? Ya, teman-teman stay tune aja sambil cek-cek di YouTube. Siapa tahu CBC itu akan live besok karena kita tahu itu tanggal 31 sudah mendekati tutup tahun ya. Bisa saja CBC itu kecapean atau ada acara. Ya kita akan lihat kalau uh, akan available, tentu saja CBC akan mengadakan live watch long. Dan buat yang belum menjadi member, pastikan teman-teman dapat klik tombol join untuk mendapatkan privilege akses menonton Watch Along with CBC. Dan mungkin di bulan depan ya, CBC sedang mempersiapkan konsep untuk giveaway ya, untuk sobat CBC dalam door prize merchandise yang kecil-kecil saja ya. Mungkin hanya mug atau lain sebagainya. So, please stay tune dalam beberapa hari ke depan. CBC akan mencoba memfinalisasikan konsepnya itu seperti apa ya teman-teman. Oke, I think that's all di episode ke-146 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Selamat menjelang tahun baru. Ya, take care. God bless and keep the blue flag flying high. Come on the Charles.